Selamat siang teman-teman Bolo-bolo ngopi. Siang hari ini kita ngopi inspirasi di warung kopi Atika yang beralamat di Dusun Legok, Desa Tiudan, Kecamatan Gondang. Tema pada siang hari ini adalah inspirasi. Monggo sahabat Bima Jaka Channel, kita membahas tentang inspirasi atau juga bisa kita sebut sebagai cerita inspirasi. Karena inspirasi sendiri memiliki makna arti sebagai ilham atau sesuatu yang dapat menggerakkan hati kita. Inspirasi juga merupakan percikan ide-ide kreatif yang muncul akibat dari pengaruh lingkungan. Contohnya, ini waktu ngopi ini. Dalam ngopi kayak awan ini kan pasti ada ide-ide kreatif dan inspiratif yang muncul gara-gara ngombe kopi. Muncullah ide inspiratif, motivatif, dan tentunya sangat kreatif. Gitu ya Pak Imam. Kreativitas yang menimbulkan ide. Jadi endingnya nanti adalah hasil. Ya seperti kita ngopi siang-siang kayak gini Pak Tony ya. Kalau orang mungkin berpikiran kita wah siang-siang ngopi, kayaknya orangnya males gitu ya. Bedanya kita itu ngopi itu yang dibicarakan apa? Menurut Eleanor Roosevelt, orang berkumpul membicarakan orang lain. Nah itu baru yang namanya kemunduran. Tapi kalau orang kumpul membicarakan keadaan, biasanya orangnya mandek. Orang berkumpul membicarakan ide, itu baru yang namanya kemajuan. Ada istilah there is something good in everything. Jadi segala sesuatu itu pasti ada maksud baiknya. Kita tinggal melihat dari kacamata yang seperti apa. Ada satu cerita, seorang raja, dia mempunyai patih yang sangat setia. Kemana-mana, dia mendampingi sang raja tersebut. Patih yang bijaksana ini mempunyai kata-kata favorit yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu pasti ada maksud baiknya. Suatu ketika, waktu raja mau berburu, dia mengasah tombaknya, tidak sengaja mengenai jempol dari sang raja, sehingga menyebabkan jempol sang raja terluka dan putus. Sambil mengerang kesakitan, sang raja itu bertanya kepada patihnya, menurut kamu, apa arti dari kejadian ini? Jempol saya terluka dan patah. Sang patih tersebut mengatakan, Baginda, segala sesuatu terjadi itu pasti ada maksud baiknya. Sang raja lalu marah, memerintahkan seluruh pasukan untuk menjebloskan si patih ini ke penjara. Namanya orang luka sampai patah, dibilang ada maksud baiknya. Pemikiran seperti apa itu? Selang beberapa waktu, luka sang raja itu mulai mengering walaupun jempolnya sudah hilang. Karena kebiasaan atau hobi sang raja itu berburu, dia mulai berburu lagi. Naasnya, pas waktu sang raja itu berburu, tidak ada satupun hewan buruan yang berhasil ditangkap. Karena yang namanya raja, dia nggak mau malu. Sampai siang, sampai sore, dia tetap berburu. Tak terasa, sang raja itu memasuki wilayah yang bukan wilayah kekuasaannya. Dan di situ, ternyata wilayahnya suku kanibal, pemakan manusia. Raja lalu ditangkap, mau dijadikan persembahan dewa-dewa suku kanibal. Ketika tengah malam, raja dimandiin, dilepas semua bajunya. Ketika mau disembelih, ketua dari suku kanibal itu dipersilahkan untuk memeriksa tubuh sang raja. Ketika diperiksa, ternyata tubuh sang raja itu ada cacat, yaitu jempolnya yang putus. Maka ketua suku kanibal, dia membatalkan upacaranya. Karena manusia yang mau dipersembahkan kepada dewanya, ini cacat. Dan peraturan dari suku tersebut tidak memperbolehkan manusia cacat dipersembahkan ke dewanya. Sang raja lalu dibebaskan. Sambil berlari tertatih-tatih pulang, sang raja baru ingat apa yang dikatakan patihnya. Segala sesuatu terjadi itu pasti ada maksud baiknya. Sesampai kerajaan, sang raja memerintahkan seluruh penggawa kerajaan untuk membebaskan patih yang telah dijebloskan ke penjara. Cuman satu yang menjadi pemikiran sang raja, kenapa patih pas waktu dijebloskan ke penjara, dia mengatakan bahwa segala sesuatu itu pasti ada maksud baiknya. Lalu sang raja menanyakan pada patihnya, kenapa ketika kamu tak jebloskan ke penjara, kamu mengatakan segala sesuatu itu terjadi pasti ada maksud baiknya. Sang patih menjawab, waktu saya sama Baginda masukkan ke penjara, waktu itu saya belum mengerti apa maksudnya. Sekarang saya baru mengerti.
Kenapa waktu saya dijebloskan ke penjara, saya mengatakan segala sesuatu terjadi pasti ada maksud baiknya. Seandainya pada waktu itu sang baginda tidak memasukkan saya ke penjara, niscaya pasti saya ikutan sang raja berburu dan ditangkap oleh suku kanibal. Dan karena sang raja cacat, pasti saya yang dipakai untuk persembahan dewa-dewa suku kanibal dan dimakan. Arti dari cerita ini bahwa di dalam segala aspek kehidupan, kendala itu pasti ada, tantangan itu pasti ada, ujian itu pasti ada. Kalau kita bisa menyikapi segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita itu secara arif dan bijak, kita berpikir segala sesuatu itu pasti ada maksud baiknya. Ketika kita menelan semua itu dengan ikhlas dan kesabaran, maka kejadian itu baik yang menyenangkan atau menyakitkan tak lain adalah cara Tuhan membuat kita lebih kuat dan lebih bisa maju daripada hari-hari yang kemarin. Menjadi lebih bijak, menjadi lebih sabar, menjadi lebih dewasa dalam menyikapi hidup ini. There is something good in everything. Segala sesuatu pasti ada maksud baiknya.